today, welcome to podcast Teen Issues. Perkenalkan nih, gue Karina. Dan di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama temen gue, Katrin. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani hidup ini. Kalau nggak semangat, naik ojol aja. Katrin, kita kan udah temenan sejak dari awal SMP kelas 7 nih. Menurut lu, temen itu apa sih? Menurut gue sih teman itu buat nemenin gue kesepian sih, sama buat nemenin gue ngedown. Jadi gue kalau ngedown tuh kayak butuh kata-kata support, terus kata-kata semangat, sama aja sih. Berarti kayak butuh orang yang support lu gitu Ya, kan, kalau kasih temen masukan. itu. Karena kalau misalnya kayak di rumah lu lagi ada perang dunia ketiga, lu butuh bahaya. curhat ini gitu kan. Gimana kalau menurut lo? Kalau menurut gue sih teman itu seseorang yang deket sama kita gitu sih. Itu bestie gak sih? Tapi lo pertama kali kenalan sama orang gimana sih? Kelihatan lo akrab banget gitu sama semua orang. Contohnya kayak kenalan sama teman sekolah tuh gimana nih? Bebas. Boleh juga tuh buat adik-adik kelas atau anak-anak baru yang mau kenalan tapi suasananya akrab banget. Kalau gue sih nentuin dulu ya topiknya mau apa, tapi sebelum gue nentuin topik, gue lihat dulu nih orangnya kayak gimana. Jadi dia talkative, kayak easy going, atau introvert, atau kayak Introvert susah sih ya deketinnya. introvert tuh kayak orangnya diem banget. Tapi kadang-kadang tuh ada orang yang jutek tapi easy going banget nggak sih? Kayak dia bisa kayak hatinya lembut banget, padahal dia tuh kelihatannya jutek banget. Lo pernah Iya, nggak punya teman kayak gitu? Pernah banget. Ilo sih. Gue sering sih dibilang kayak gitu, soalnya kakak gue juga kayak gitu. Keluarga gue kayaknya rata-rata kayak gitu deh. Jutek ya? Ya Allah, maaf. Ya, yang enggak juga sih. Ngomong-ngomong, lu pernah nggak selama lo berteman gitu pernah ada kayak konflik atau masalah gitu? Jujur gue nggak pernah, tapi gue punya cerita, punya teman gue sih. Kita pakai nama Saran aja ya. Ya. Jadi ada Cika, Ya. Bunga, Tina, Mawar, terus siapa lagi? Oh iya, Rina sama Sarah. Sarah yang nggak satu circle. Enggak, beda. Tangannya beda soalnya. Terus si Tina ini dia tuh kayak kesel sama Sarah, cuman dia nggak mau Sarah tuh kayak benci sama dia juga. Kayak cukup Enggak, circle. dia aja yang tahu sama circle yang tahu kalau misalnya dia tuh nggak suka sama Sarah. Jadi circle ini suka ngomongin si Sarah. Dia kayak benci banget ya pokoknya sama Sarah. Tapi Tina ini ngecepuin ke Sarah. Kayak bilang gitu Bilang kalau gini, misalnya circle-nya circle gimana gue gitu. gini. Terus tapi di cerita itu Tina kayak nggak masuk ke dalam circle gitu sih. Jadi kayak dia seolah-olah tuh gak jahat sama si Sarah ini. Di circle-nya jadi dia digambarin kalau di circle dia sendiri dia diem doang, gak nimbrung. Kayak cuman nyimak doang. Oh, Terus akhirnya si Sarah ini maju kan. karena nggak terima. Nggak terima, dia dikata-katain. Terus dia maju, dia bilang, maksud lo apa ngata-ngatain gue di belakang? Terus ngomongin circle-nya gue. nanya nggak tahu dari mana. Ntar lu, dia bilang dia bilang, lo tahu dari mana? Kayak gitu, gue nggak pernah ngumbar-ngumbar kok mana-mana gitu. Iya, Terus nggak pernah akhirnya kayak gitu maksudnya. akhirnya kata si Sarah dari Tina bilang ke gue gitu. Terus akhirnya besoknya si Tina masuk. Dia kayak benar-benar baru masuk kelas tuh kayak, hah kenapa nih gue disinisin gitu. Biasanya gue nimbrung, tiba-tiba disinisin. Pas lagi pada ngobrol tuh circle-nya, dia nimbrung kayak langsung pada bubar gitu loh. Jadi dia kayak buang gitu. Oh, jadi kayak anak bawang gitu Kayak ya. anak bawang. bahasanya. Terus si Sarahnya juga nggak sinisin si Tina kan. Terus Kenapa nih gitu. Terus dia sempat mikir juga, si Tina mikir, gue salah apa ya sama mereka. terus Dia nggak sadar kesalahannya. Terus habis itu akhirnya ada salah satu temennya, namanya yang tadi Mawar. Si Mawar ini ke Tina, dia mau nggak mau tuh kayak ke Tina gitu, dia mau circle-nya tuh balik lagi. Oh, Dia nggak jadi mau kayak mau musuhan memperbaikin gitu. Dia nggak mau musuhan. Terus dia bilang ke Tina, kamu sadar gak sih lo tuh kayak udah salah gitu, kenapa lo nggak minta maaf gitu. Terus pokoknya udah, itu awalnya emang dia masih nggak mau minta maaf si Tina. so dia nggak ngerasa salah. Dia nggak ngerasa salah. Terus lama kelamaan si Mawar ini kayak bukan ngedorong sih, kayak ngajak untuk minta maaf gitu loh, perlahan-lahan. Terus akhirnya si Tina ya sadar, oh iya salah juga gue ya ternyata gitu. Terus Akhirnya si Tina ngajak si Mawar ini buat
ke circle-nya. Buat minta maaf. Buat nyamperin ke circle-nya. Terus dia juga ngajak si siapa tadi? Musuhnya Sarah. Sarah ya, Iya, si Sarah. Si Sarah ini dia juga ngajak si Sarah buat kumpul gitu kan. Awalnya terus? emang kayak apaan sih lo ngajak-ngajak gitu. Terus akhirnya yaudah tuh dia kayak minta maaf, tapi nggak langsung dimaafin gitu. Dia kayak punya effort yang besar gitu buat minta maaf. Ngerti. Terus akhirnya Dimaafin. Terus kayak Balik lagi. ini naik kelas itu kayak circle-nya udah bareng lagi sama si Mawar ini, si Sarah ini. Berarti nyelesain masalahnya pakai kepala dingin ya? Iya, Ya kepala walaupun dingin. rada lama sih. Ya, walaupun effortnya gede sih. Gimana? Lo punya nggak? Gue punya teman, dia cerita kalau misalnya dulu tuh dia suka sama cowok, terus ada nama samaran aja ya, ini Milan yang dia suka sama cowok. Terus dia punya teman namanya Clara, cowoknya sebetulnya Juan lah ya. Nah jadi si Milan ini suka sama si Juan, ya statusnya cuma teman sekelas gitulah. Friendzone. Ya enggak ya, teman sekelas aja gitu. Nah terus dia tuh selalu, si Milan ini selalu cerita ke Clara kayak apa aja progresnya lah tiap hari, kayak mereka chat-chatan lah atau apa gitu. Nah terus si Clara ini ya aja, bahkan kalau misalnya ke kantin lihat Juan tuh dia kayak nyenggol si Milan kayak itu tuh si kayak Juan ngejailin gitu ya? iya gitu kan. Terus kayak atau nggak manggil kayak Juan nih ada Milan gitu loh. Terus kayak si Juan nih kayak biasanya cuma diem doang sih, kayak cuma Si lihat Milan nih doang. gimana? Milan nih kayak cuma Marah. senyum-senyum doang, tapi kadang-kadang kesel. Nah terus tuh lama-kelamaan kayak emang banyak progresnya kan, kayak mereka jadi mulai ada hubungan lah dikit gitu, kayak Kemajuan. ya ada mungkin friendzone atau HTS ya bahasanya. HTS. Friendzone gak sih? Friendzone. Ya friendzone aja lah. Mereka kayak friendzone gitu kan. Tapi emang si Juan ini ngasih tahu kalau misalnya dia suka juga sama Milan, tapi mereka tuh nggak mau ada hubungan gitu. Terus pas udah masuk nih masa-masa COVID gitu kan udah di Online lockdown semua kan, jadi nggak boleh ke sekolah, jadi bener-bener online. Si Clara ini lama-kelamaan tuh kalau di chat Milan tentang Juan tuh kayak ngejauh, kayak ngalihin topik, ngalihin topik gitu kan. Terus si Milan sama Juan juga lama-lama ngejauh, kayak ada apa nih gitu kan. Terus akhirnya dia main Topiknya sama abis apa gimana? nggak tahu deh, kayaknya emang ngejauh aja gitu si Juannya. Terus si Milan akhirnya kayak nyari teman baru, akhirnya dia teman sama teman baru. Terus tahu-tahu tuh dia ngelihat SG-nya Clara kalau misalnya tuh dia foto bareng gitu sama si Juan. Terus kayak lagunya lagu-lagu Falling in Love, terus kayak pakai emot love gitulah. Terus di reply gak sama Milan? Terus di reply, terus ditanya, lah lu jadian sama Juan gitu kan? Kok gue nggak tahu sih, bukannya lo nggak suka sama Juan ya gitu kan? Terus abis itu si Clara bilang, gue udah suka dari sebelum lu suka sama dia. Terus kayak dia baru mulai progresnya selama COVID, mungkin kayak dia ngerasa lebih safe kali ya kalau pas Berarti COVID. dia beraninya pas online ya? Iya. Wah, Tapi mentalnya kecil. mental online gitu. Tapi kalau emang si Milan itu kayak anaknya biasa aja sih, tapi ya rada kesel aja kayak apaan sih maksud lo gitu kan. Terus abis itu akhirnya si Clara minta maaf kan, kayak gue nggak ada maksud. Halah, nggak ada maksud apa? Maksud apaan ngerebut gitu? Ya pokoknya dia bilang kayak emang gue dari dulu udah suka sama Juan. Terus Juan pertama kali emang gue duluan sih yang ngechat Juan, tapi ya lama kelamaan si Juan juga mulai kayak tertarik sama gue gitu. Akhirnya kita mutusin buat pacaran. Ya walaupun dari online sih, tapi kita emang backstreet udah lumayan lama, dari pas mulai COVID gitu, pas gue udah mulai ngejauhin lo. Oh, berarti itu pas Juan ngejauhin Milan yang topiknya abis itu. Ya jadi kayak bener-bener kayak mereka Udah ketahuan berdua ya? ngejauh tuh, mereka jadi deket. Oh. Tapi ujung-ujungnya si Milan ya udah maafin aja karena dia udah ada teman baru. Terus mungkin dia udah nemu orang yang lebih cakep kali di situ. Tapi sekarang gimana? Temenan apa musuhan? Enggak sih, nggak biasa aja musuhan ya? kayak teman aja sih sebenarnya, tapi yang gak deket-deket banget, kayak Udah nggak nggak sedekat kontek-kontekan gitu. Berarti kalau ngechat tuh nanya tugas doang. Iya kali, tapi nggak tahu juga sih, kayaknya si Milan ini kayak rada ngejauh juga kan, dia punya circle sendiri juga, udah Oh, nyari iya teman sih. sendiri. Nih Kar, gue mau nanya deh sama lo. Kalau misal lo berada di tempat baru yang sama sekali belum banget lo jumpai atau datengin gitu, cara lo beradaptasinya gimana? Satu kata sih sebenarnya caranya, Apa tuh? sokap. Oh, Kayak iya. lu Betul. nggak mungkin nggak bisa jadi temen Betul. kalau nggak sokap gak sih? Kayak lu harus pura-pura akrab lah atau kayak gimana, tapi ya tetap sih topik juga pertama. Iya sih. Kalau misalnya tiba-tiba lu dateng juga nggak seru. Dulu gue juga gitu, gue juga sokap. Gue kan kelas 7 bener-bener kayak
diem gitu kan. Ya Terus sih, akhirnya lo emang kelas kayak 8 anak bawang banget sih di kelas 7 tuh kayak cuma diem doang. Terus kelas 8 gue ketemu lo kan kayak wah ekstrovert Ah. wah ngoceh mulu. Terus akhirnya ya udah gue jadi kayak banyak bicara gitu. Cuman capek sih, capek gue. Kadang-kadang kayak social battery-nya kayak abis gitu Abis kan. karena kayak maksain dari introvert ke ekstrovert tuh kan jauh banget. Tapi kan lu banyak teman-teman online kayak adik-adik online gitu, adik kelas yang tahu lu dari online atau kakak kelas yang tahu lu dari online itu gimana? Kalau di real life gitu cuma diem doang. Ya nggak tahu sih jujur gue dia tahu dari mana, cuman kayak mungkin dari ini kali ya, dari orang-orang gitu. Ya dulu kan lu pas kelas 7 lumayan terkenal karena katanya, ih Katrin cantik banget, aku mau foto sama Katrin. Fans berat. Tapi kan banyak adik kelas yang kayak say hi ke lu gitu. Mm-mm. Itu lu gimana? Kan lu introvert. Ya gue hain balik, cuman kayak gue bengong dulu, gue bener kayak oh hai gitu. Karena kayak ini orang kenal dari mana kok tiba-tiba kenal gue. Tapi dulu kan lu sebelum deket sama gue lu sempet deket sama adik kelas itu emang lu yang nyesuain diri apa mereka yang ngedeketin? Gue yang nyusahin diri. Gue kayak dari kelas 7 nih, awal mau masuk kelas 8 Iya. itu libur tuh gue kayak mikir gue harus berubah nih, gue harus ke ekstrovert minimal. Ya gak ekstrovert banget, apa namanya? Iya. Ambivert ya? Ya ambivert. Ya ambivert lah, minimal ambivert. Terus akhirnya gue kayak pas ada adik kelas tuh gue kayak mau ngenalin satu gitu, gue nyari yang cerewet, yang ekstrovert. Karena kalau misalkan itu ekstrovert pasti nama gue juga terkenal di adik kelas lain, jadi kayak Oh, lu maunya terkenal Iya. gitu ya, berasa artis gitu ya. Katrian, lu biasanya butuh temen di saat apa? di saat gue kesepian. Itu di saat pacar gue belum update. Aduh, Pacar halu berarti. jangan gitu dong. Nggak halu banget, tapi ya susah digapai aja sih. Ya berarti ya halu-halu aja sih. Nggak terima, gue nggak terima halu itu. Sobat Nuday, nyiming-nyiming, aku punya quotes nih, mau dengerin nggak? Waduh, karena Fajar sad boy. Enggak dong. Nih quotes-nya. Apa yang kita alami demi teman terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai keindahan. Wah, keren abis. Tapi emang sih bener, kadang-kadang temen itu jadi kayak musuh terdekat kita gak sih? Ya, betul. Kayak harus bener-bener nyari temen, kayak jangan temenan sama semua orang juga ya. Ada temen yang kayak sekedar kenal doang, tapi ada yang bener-bener harus dijadiin temen deket tuh, harus milih-milih banget gak sih? Tapi terus kata-kata kita juga harus dijaga, takut nyakitin hati dia. Ya benar. Gue juga punya nih buat teman-teman yang sedang down karena mungkin teman di antara kalian yang two face gitu, mending jauhin deh. Aku ada quotes dari aku sendiri. Oh, Yaitu, support me. Seorang teman yang tak tulus dan jahat lebih ditakuti daripada seekor binatang liar. Seekor binatang liar dapat melukai tubuhmu, namun seorang teman jahat akan melukai pikiranmu. So, jadi buat apa gitu kalian tetap berteman kalau kamu aja sakit gitu kalau bersama dia. Kalau Karina gokil, penerus Fajar ini mah. Tapi benar Iya sih, dong. kata-kata kita harus dijaga banget, takut Benar. nyakitin. Kalau buat nutup segmen mah harus yang gokil emang. Buat Sobat Nuday semuanya, stay tune terus di Teen Issues hanya di channel YouTube Nuday JHS. Oke, gue Katrin cabut dulu bersama teman podcast gue Karina. Sampai ketemu di Teen Issues episode berikutnya. Dadah!